Halo, halo, selamat pagi, pagi, tetap semangat dan selalu bahagia. Selamat pagi anak-anakku semua, anak kelas 6A dan 6B. Assalamualaikum. Bertemu dengan Bu Retno ya hari ini dengan pelajaran IPA. Materinya perkembangan vegetatif tumbuhan. Jangan bingung kenapa kok yang ngajar Bu Retno yang di kelas 6A. Kita bagi-bagi tugas dengan keluar sini supaya lebih mudah. Nah, anak-anakku kelas 6A dan 6B di SC Teluan Negeri 1, kita mulai yuk belajarnya. Nah, di sini Bu Retno akan menjelaskan tentang materi vegetatif tumbuhan. Nah, anak-anakku, seperti yang kita tahu bahwa semua makhluk hidup di dunia ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih selain bernafas? Nah, salah satunya mereka akan mengalami perkembangbiakan. Supaya apa sih kenapa makhluk hidup harus berkembang biak? Supaya apa? Supaya mereka tetap terjaga kelestariannya, jumlahnya juga akan lebih banyak lagi dan tidak mudah punah. Itulah tujuan dari sebuah perkembangbiakan. Nah, di sini Bu Retno akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, macam perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Sebetulnya apa sih vegetatif dan generatif itu? Kita lihat ya. Nah, bisa dibaca perbedaannya, apa itu vegetatif dan apa itu generatif. Nah, perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Dan kalau yang generatif adalah perkembangan yang terjadi melalui perkawinan. Maksudnya seperti apa sih Bu Retno? Nah, bisa dilihat di sini. Kalau dia mempunyai bunga, otomatis dia akan berkembang biak dengan generatif. Generatif itu melibatkan yang namanya bunga di sini. Karena apa? Dari melalui proses generatif ini atau perkembangbiakan secara kawin, melalui bunga ini mereka akan melakukan sebuah penyerbukan. Dari penyerbukan akan terjadi sebuah pembuahan, dan pembuahan nanti akan menghasilkan yang namanya biji. Nah, biji ini nanti yang akan menjadi bakal tumbuhan baru. Nah, sekarang yang vegetatif kita lihat. Yang vegetatif, bedanya apa? Di sini kita tidak menemukan bunga, tapi tumbuhan barunya tumbuh dengan sendirinya. Ya, jadi di sini bisa dilihat ada pohon pisang. Loh, di sini kok muncul tumbuhan pisang yang kecil? Nah, inilah yang disebut dengan vegetatif karena dia tumbuh dengan sendirinya tanpa ada proses sebuah perkawinan. Lanjut. Nah, sekarang Bu Retno akan menjelaskan macam perkembangbiakan vegetatif. Macam perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Apa vegetatif alami itu? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan dari manusia. Nah, seperti yang Bu Retno katakan tadi, bahwa perkembangbiakannya berlangsung secara alami, jadi dia langsung tumbuh sendiri. Jadi manusia tidak perlu melakukan sesuatu, si anaknya tumbuhan ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, kalau vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Nanti akan Bu Retno bahas lebih dalam ya untuk vegetatif buatan itu. Nah, kita mulai dulu untuk vegetatif yang alami. Nah, macam dari perkembangbiakan secara vegetatif alami itu ada tunas, ada geragi, ada rizoma, ada umbi batang, umbi akar, umbi lapis, dan spora. Wah, banyak sekali ya, ada 7. Nah, ini semua harus kalian pelajari. Kita mulai dulu dari yang tunas. Nah, tunas adalah bakal tanaman baru yang berada di atas tanah. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas itu ada cocor bebek, pisang, bambu, dan masih banyak lagi seperti kelapa mungkin. Nah, kelapa itu kita sangat familiar ya, karena tunasnya kelapa itu dijadikan sebagai simbolnya dari pramuka.
Nah, Bu Retno akan menjelaskan di sini. Bu, di mana letaknya tunasnya si cocor bebek? Nah, si cocor bebek ini mempunyai tunas yang namanya tunas daun di sini. Nah, ini di sini, tepatnya di sini nih. Nah, jadi kalau kalian ingin membudidayakan tanaman cocor bebek, tinggal ini aja. Nah, dipotong di bagian tunasnya yang menempel di daun ini, lalu ditanam ke tanah. Nah, nanti akan menjadi tanaman cocor bebek yang baru. Nah, kalau pisang itu muncul tanaman baru di sini. Nah, ini namanya tunasnya pisang. Jadi ketika si tanaman induknya ini sudah berbuah, maka dia akan mati. Nah, kalau sudah mati akan muncul yang namanya anaknya gini ya, ini anaknya, ini tunas namanya. Ini juga akan tumbuh seperti induknya nanti, bisa berbuah dan bisa dimanfaatkan buahnya. Nah, sedangkan ini adalah bambu. Tunas bambu bisa tidak dimanfaatkan, Bu Retno? Bisa. Untuk apa? Nah, sebagai bahan makanan, bisa untuk isi lumpia, juga bisa dimasak. Nah, namanya tunas apa sih ini? Ini namanya tunas rebung. Nah, bambu itu namanya tunasnya tunas rebung. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada rizoma. Ini tentunya sudah tidak asing lagi untuk kalian ya, karena hampir setiap hari ibu kalian pasti menggunakan tanaman-tanaman jenis rizoma ini, yaitu ada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, masih banyak lagi. Dan akhir-akhir ini kan juga di berita juga banyak tuh pemanfaatan jahe untuk mencegah atau menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi ini. Nah, sebetulnya apa sih rizoma itu? Nah, rizoma itu adalah batang beserta daun yang terdapat di tanah. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas spora. Spora itu adalah alat perkembangbiakan yang dibentuk dalam kotak spora. Nah, bentuknya seperti biji, tapi sangat kecil. Nah, biasanya tanaman yang berkembang biak dengan spora itu ada lumut, ada tanaman paku, dan satu lagi tanaman jamur. Nah, sekarang vegetatif alami yang lain, yaitu umbi akar. Umbi akar itu sebetulnya adalah akar yang beralih fungsi menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Apa saja sih tanaman yang umbi akar? Nah, umbi akar itu ada wortel, ada singkong. Nah, ini dua tanaman ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, seperti itu. Nah, ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ya, berupa umbi ini nanti yang kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Umbi batang itu contohnya ada banyak, yaitu kentang dan ubi jalar. Nah, seperti ini ya, kalian tentunya sudah pernah lihat ya ubi jalar, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya orange. Wah, aku sering lihat itu Bu Retno dimanfaatkan untuk buat rujak. Ya, benar sekali. Ada lagi yang dimanfaatkan untuk membuat kue, membuat puding. Nah, seperti itu. Lanjut, sekarang umbi lapis. Nah, kenapa kok disebut umbi lapis? Ya karena berlapis-lapis, kayak wafer ya? Bukan dong. Nah, ini bentuknya berlapis-lapis. Jadi umbinya ini nanti terbentuk di dalam tanah. Nah, tentunya ini sangat familiar untuk kalian karena jenis-jenis tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di umbi lapis itu banyak dan sering dimanfaatkan oleh ibu kalian setiap hari, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, seperti itu. Nah, di sini di bagian tanamannya ini ada siung. Nah, siung di sini ketika dia muncul disertai dengan batang dan daun, nanti kita bisa memanfaatkannya. Memanfaatkannya untuk apa? Ditanam. Kalau sudah ditanam, bisa jadi tanaman yang baru. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang ada geragi. Nah, contoh vegetatif alami yang lain itu ada geragi. Geragi atau nama lainnya adalah stolon. Nah, geragi ini adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Nah, contoh geragi ada banyak. Ada arbe, ada antanan, ada rumput teki, ada stroberi, ada peganggan. Nah, ini adalah gambarnya.
Nah, di sini ada stroberi, ada arbe seperti ini, mungkin kalian sudah pernah makan ya. Terus rumput teki dan pegagan. Nah, sekarang kita ke vegetatif buatan. Sebenarnya vegetatif buatan ini sangat membantu manusia ya, terutama ketika kita, misal kita sedang berlibur ke tempatnya saudara yang ada di jauh. Nah, ketika kita di sana disuguhi dengan mangga yang sangat manis, legit, buahnya tebal. Nah, kita pengen menanam tanaman itu. Caranya gimana ya? Bisa sih lewat biji, tapi dia akan lebih lama. Nah, salah satu yang mempermudah manusia yaitu ada cara vegetatif buatan ini, ada cangkok. Nah, kalau kita mencangkok, itu kita tidak perlu susah-susah nanam biji atau kita, wah pohon mangganya yang besar kita bawa saja dari tempatnya nenek, tempat kita berlibur ke tempatnya kita. Tidak bisa seperti itu. Nah, kita buat yang namanya cangkok ini. Nah, seperti itu. Ini vegetatif buatan ini memudahkan manusia untuk menghasilkan atau membuat varietas tanaman baru yang kualitasnya sama dengan induknya. Nah, kita kupas satu-satu ya untuk vegetatif buatannya. Yang pertama, yang seperti Bu Retno katakan tadi, ada mencangkok. Mencangkok itu seperti apa sih Bu Retno? Nah, kalau mencangkok itu kita membuat yang namanya tanaman baru dengan cara batangnya ini kita kupas dulu. Nah, ini cara yang pertama adalah batangnya ini kita kupas dulu sampai kita lihat ada bagian putih-putihnya atau kambiumnya. Kemudian kita bungkus dengan plastik yang diisi dengan tanah, kemudian diikat dengan kencang, lalu dilubangi, kemudian disiram. Nah, kita tunggu sampai akarnya di sini ini keluar, barulah kita potong, kemudian ditanam. Nah, ini mempermudah kita supaya kita bisa mempunyai kualitas hasil dari tumbuhan yang sama dengan induknya. Misalkan kita berlibur ke tempatnya nenek, kok ada tanaman kelengkeng yang manis sekali, kita pengen juga punya tanaman kelengkeng itu. Nah, kita tinggal mencangkok seperti itu. Nah, lanjut ya. Tapi mencangkok ini ada keuntungan dan ada kelemahannya. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungannya kita bisa mempunyai tanaman yang kualitasnya sama dengan induknya. Nah, tapi kelemahannya adalah satu, akarnya kurang kuat. Yang kedua, itu bisa merusak kualitas dari tanaman induknya. Bahkan tanaman induk nanti bisa tidak berbuah dan juga bisa mati. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ada yang kedua, vegetatif buatan dengan cara stek. Nah, ini cara yang paling mudah karena caranya seperti apa? Tinggal kita memotong batangnya, lalu kita tanam di dalam tanah. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul tanaman baru. Nah, pohon apa saja sih yang bisa di stek? Nah, yang bisa di stek ada tanaman singkong dan tanaman bunga. Biasanya bisa dilakukan untuk tanaman bunga mawar. Nah, itu bisa di stek seperti itu. Kelemahannya apa sih kalau kita menyetek? Yaitu tidak dapat dilakukan untuk tanaman-tanaman yang ukurannya besar seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang ada vegetatif buatan merunduk. Merunduk itu seperti apa sih Bu Retno? Jadi dari batang yang menjulur ini kita sengaja dekatkan dia dengan tanah. Nah, kemudian ditutup dengan tanah, lalu muncullah yang namanya akar dan menjadi tanaman baru. Nah, tanaman apa saja yang bisa dikembangkan dengan cara merunduk, yaitu ada tanaman melati dan kangkung. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah sama seperti dengan stek tadi, tidak bisa dilakukan untuk tanaman yang ukurannya besar seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah menyambung atau mengenten. Mengenten adalah menyambungkan atau menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga memperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, caranya seperti ini ya. Dipotong dulu, kemudian disambungkan dengan batang yang lain. Nah, yang terakhir adalah menempel atau okulasi, yaitu menempel tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Nah, tumbuhan yang akan ditempeli harus kuat. Tempel atau okulasi bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah dan bunga yang berbeda sifatnya. Nah, seperti ini bisa dilakukan untuk bunga mawar dengan dua warna berbeda. Jadi nanti satu tanaman itu bisa menghasilkan bunga yang warna-warni. Nah, itu tadi penjelasan Bu Retno tentang vegetatif ya. Jadi vegetatif tadi ada dua, vegetatif apa tadi? Alami dan buatan. Nah, seperti itu. Nah, selamat belajar untuk anak-anakku. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.